Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng panduan dana riset Kemenak 2026. Kita tahu dokumennya bisa lumayan rumit. Nah, di sini kita akan buat jadi lebih simpel dan gampang dimengerti. Kalau Anda seorang peneliti atau dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, nah pembahasan ini pas banget buat Anda. Kita semua tahu ya, yang namanya petunjuk teknis atau juknis itu tebal dan padat. Nah, tujuan kita di sini adalah menyederhanakan itu semua, langsung ke poin-poin paling penting yang perlu Anda tahu. Perlu dicatat ya, rangkuman ini kami susun langsung dari sumber resminya, yaitu petunjuk teknis dari Dirjen Pendidikan Islam untuk pendanaan tahun 2026. Jadi informasinya dijamin akurat. Oke, kita mulai ya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa inti dana riset ini, lalu kita lihat topik-topik prioritasnya, bantu Anda menemukan klaster yang pas, kemudian kita urai alur pengajuannya, dan terakhir, yang paling penting, aturan main dan sanksinya. Oke, bagian pertama. Mari kita pahami dulu prinsip dasar dari program pendanaan ini. Ada yang beda loh. Nah, ini dia konsep kuncinya. SBK atau Standar Biaya Keluaran. Artinya apa? Dana itu cair berdasarkan output atau hasil yang Anda janjikan, bukan lagi repot ngumpulin kwitansi pengeluaran. Jadi fokusnya benar-benar geser ke kualitas hasil riset. Ini game changer banget dibanding sistem sebelumnya. Jadi ingat ya, program ini bukan sekedar bagi-bagi dana. Riset yang didanai itu diharapkan nyambung dengan tujuan besar, baik itu prioritas Kemenak, tujuan pembangunan nasional, sampai kontribusi untuk kemajuan bangsa. Oke, setelah tahu kenapanya, sekarang kita bahas apanya. Riset kayak gimana sih yang lagi dicari oleh Kemenak? Ada 9 tema besar yang jadi payungnya, yang kemudian dipecah lagi jadi 49 subtema. Cakupannya luas banget loh, jadi harusnya ada banyak celah nih buat riset Anda bisa masuk. Nah, ini dia hot topiknya. Ada fokus khusus pada 3 area yang disebut Asta Protas. Apa aja itu? Ekoteologi, Islam digital, dan integrasi Islam dengan sains. Kalau riset Anda ada di area ini, wah, proposal Anda bakal dapat perhatian ekstra. Sekarang, yuk kita cari rumah yang paling pas buat proposal Anda di antara 9 klaster penelitian yang ditawarkan. Langkah pertamanya adalah kenali dulu jenis riset Anda. Apakah tujuannya murni untuk mengembangkan teori? Itu namanya riset dasar. Atau untuk menciptakan solusi praktis? Itu riset terapan. Atau mungkin untuk menghasilkan produk atau layanan baru? Nah, itu riset pengembangan. Ini penting karena pilihan ini yang menentukan Anda bisa masuk ke klaster mana. Oke, untuk Anda yang fokusnya di riset dasar, ada 3 pilihan. Pertama, pembinaan kapasitas. Ini untuk peneliti individu, dananya sampai 20 juta. Kalau Anda bekerja dalam tim, ada klaster pengembangan prodi dan interdisipliner. Dananya bisa sampai 40 juta. Nah, sekarang kita lihat untuk riset yang lebih maju. Lihat deh, nominalnya loncat jauh. Klaster kajian strategis nasional bisa sampai 60 juta. Dan yang paling besar, kolaborasi industri atau internasional, dananya bisa tembus 150 juta. Tentu saja, syaratnya lebih tinggi ya, harus tim dan kualifikasinya juga lebih spesifik. Ini nunjukin kalau Kemenak serius mencari riset yang dampaknya besar. Oke, klasternya udah ketemu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara daftarnya? Yuk kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, ini dia diagram alir resminya. Kelihatannya panjang dan bikin pusing ya. Ada 12 langkah. Tapi tenang, jangan panik dulu, kita sudah sederhanakan buat Anda di slide berikutnya. Intinya ada 5 tahap besar ini. Mulai dari pengajuan proposal secara online, lalu ada evaluasi administrasi dan cek plagiarisme kalau lolos lanjut ke seminar proposal, kemudian pengumuman, dan terakhir tahap pelaksanaan riset sampai pelaporan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial teman-teman. Bagian jangan sampai salah langkah. Ini soal aturan dan sanksi. Angka pertama yang wajib dicatat dan distabilo 20%. Ini batas maksimal skor similaritas dari Turnitin. Lebih dari ini, proposal Anda otomatis gugur. Jadi, orisinalitas itu harga mati. Sebelum mulai ngetik proposal, pastikan 4 tiket masuk ini sudah di tangan. 1. Akun Litap Dimas Anda harus aktif. Ini gerbang utamanya. 2. Status Anda harus dosen tetap dengan NIDN, NIDK, atau NUTEPK. 3. Tidak sedang menerima hibah Kemenag lain di tahun yang sama. Dan 4. Nggak punya hutang laporan dari hibah sebelumnya. Ini syarat mutlak ya. Hati-hati ya, bedakan antara output dan outcome. Keduanya punya sanksi yang berat tapi beda. Output itu laporan akhir yang wajib selesai di tahun anggaran. Gagal, dana harus kembali 100%.
Sedangkan outcome itu hasil jangka panjangnya, contohnya publikasi jurnal. Kalau ini gagal, sanksinya akun Anda diblokir untuk pengajuan hibah di masa depan sampai tuntas. Dan ini dia perkiraan jadwalnya. Pengajuan biasanya di akhir tahun sampai awal tahun berikutnya. Siap-siap ya. Tapi ingat, ini masih tentatif, jadi pantau terus pengumuman resminya. Pada akhirnya, semua aturan dan proses yang rumit ini muaranya ke sini, mendorong lahirnya penelitian yang relevan, yang bukan cuma untuk menuhin rak perpustakaan, tapi benar-benar bisa berkontribusi untuk bangsa. Nah, sekarang petanya sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya, pengetahuan baru dan solusi berdampak apa yang akan Anda ciptakan? Selamat berjuang, dan semoga berhasil!